Semenjak masuk kuliah, hidupku penuh dengan gejolak. Di awal masa kuliahku, aku setuju dengan perkataan orang-orang yang bilang kalau kuliah itu seru kok. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Bingung ya? Sini aku ceritain dari awal. Dengerin apa sih, kamu asik banget. Oh my god, kamu para family juga? Sama aku juga. Kamu tahu aku udah lama banget gak nemu orang. Nah, mereka ini teman-temanku. Cewek itu namanya Angel. Dia cerewet, bandel, berisik lagi. Tapi cuman dia yang betah dengerin segala keluh kesahku. Kalau yang cowok namanya Teddy. Dia sok cool, tapi asik banget kok kalau diajak ngobrol. Percaya deh. Hari-hariku jadi lebih berwarna sejak aku bersahabat dengan Teddy dan Angel. Kami selalu bersama, belajar, jajan di kantin, bermain, hingga pulang kampus pun tak pernah terpisah. Semua terasa indah seperti tak akan pernah berakhir. Namun, segalanya berubah ketika kami memasuki semester 5. Guys, sorry telat. Aku harus PKRS. Gak apa-apa. Gimana Del? Kamu dapat kelas apa? Aku sih kelas B ya. Sumpah, deh. Iya. Sama. Sumpah kamu D. Apa deh? Aduh, males banget. Semua apa? Kamu apa? Aku kelas C. Aku gak dapet kelas D. Udah penuh tadi. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa ya. Nanti kita selesai kelas masih bisa main kok. Udah main guys. Kamu baru lihat apa sih tadi? Tidur mulu, bangun. Tahu kok freak banget kayak temen lo. Apa Freak. sih? Dasar nerd. Makanya jangan freak biar kayak teman. Punya kok. Kalian apa sih? Ya, begitulah kehidupanku sekarang. Berubah 180 derajat ketika aku terpisah dengan Angel dan Teddy. Hanya anak aneh yang tidak punya teman. Diejek, ditertawakan, dijauhi, dan selalu diganggu. Untungnya setiap malam Angel dan Teddy selalu bersedia untuk mendengar keluh kesahku. Iya nih guys, coba aja aku sekelas sama kalian. Aku capek banget tahu dibully sama mereka. Duh, sabar ya Jen. Maaf ya, kita juga nggak bisa bantu apa-apa Yang mana sih? Besok kita labrak aja orangnya. Halah, sok keras. Nanti dikeroyok kalah, nangis. Kok jadi aku yang dibully sama Angel ya? Jangan murung terus dong Jen. Ketawa aja. Kan tambah cantik. Cie, cantik Jen katanya Jen. Memang, aku akui Teddy dan Angel sangat membantuku dalam melewati masa-masa kuliahku. Tapi entah mengapa, aku kurang bisa mencurahkan isi hatiku sepenuhnya kepada mereka. Hai Jena 2025, apa kabar? Sekarang semester 5 kan? Aku dirimu dari masa depan loh. Di sini udah tahun 2030. Sekarang kita udah sukses dan punya kerjaan yang oke banget. Rumah kita gede, terus ada kolam renangnya lagi. Sesuai dengan impian kita di masamu itu.
Makanya, jangan putus asa ya. Aku inget banget dulu kita dibully sama satu kelas. Terutama sama Gaby dan Rido. Aduh, jangan dipikirin deh. Setelah aku jalanin, gak terlalu buruk kok. Orang cuma setahun aja. Apalagi kamu ada Teddy sama Angel kan? Kita bertiga masih temenan tahu. Jadi jangan lesu-lesu. Semangat ya! Jena, Kalian mau apa lagi sih? Yaelah, negatif thinking banget sih Jen. Kita kesini tuh mau minta maaf. Hah? Minta maaf? Kok tumben kalian minta maaf? Kalian minta maaf atas dasar apa? iya Jen, kita mau minta maaf gara-gara selama ini kita gangguin kamu terus. Iya Jen, maaf ya. Selama ini kita ganggu kamu terus, kita gak bakal kayak gitu lagi. Iya Jen. Iya, nggak apa-apa kok guys. Aku udah maafin kalian. Dok, ini telepon dari siapa? Kamu kenal gak nomornya? 4490. Siapa anjir? Angkat aja dulu ya. Angkat. Bentar. Hei, kalian berdua, kalau nggak berhenti buat bully si Jena, akan kulaporin kalian ke BK. Aku udah kumpulin semua bukti-bukti foto dan video kalian pas Woodley Bena. Aku akan sebarin biar kalian mendapatkan sanksi yang pantas buat kalian. Dan sanksi itu kupastikan berat. Paham? Ini tadi telepon dari siapa sih dok? Serem banget. Sumpah jadi takut. Aduh, apa kita stop gangguin Jena ya? Nah, besok kita harus minta maaf ke Jena deh. Iya guys. Pokoknya kita harus minta maaf ke Jena sebelum kita masuk BK. Besok kita minta maaf berdua ya. Iya dok. Masa sih mereka udah minta maaf? Nggak mungkin nggak sih kayak secepat itu cuman jangka waktu berapa hari langsung minta maaf? Iya seriusan Jel, aku juga gak tahu ya mereka tuh kerasukan apa sampai minta maaf ke aku kayak gitu, tapi kayak unbelievable, tapi real mereka minta maaf. Oh, mereka pasti ada maunya nggak sih? Ya, yang penting dia udah minta maaf gak sih? Ya deh. By the way, aku udah kasih tahu kamu belum sih soal email yang aku dapetin beberapa hari lalu? Belum deh kayaknya. Kenapa emang kamu kena hack? Kan, aku dapet kayak email gitu dari diriku di masa depan. Oke. Kamu sehat kan? Sehat kok. Kenapa? Kamu gak percaya? Itu scam nggak sih? Kayak nggak mungkin. Bukan, beneran. Nih buktinya nih. Kamu lihat sendiri deh. Bener kan? Itu tuh tulisannya Jana 2030. Itu aku di masa depan gak sih? Kenapa mau kamu kayak gitu, Jel? Nggak loh. I mean good for you. Maksudnya dapat teman curhat. Iya kan? Lanjutkan. Penjelajah waktu. Apa sih Angel nggak jelas banget? Oh, nggak jelas. Oke, Jena 2030. Kok kamu tahu? Tahu lah, akal-akalan siapa coba yang kayak gini. Lagian typing alay, kamu banget. Tapi si Jena nggak tahu kan kalau itu aku. Enggak ada kayaknya. Aduh malu banget kalau dia tahu. Tenang, mbak bucinmu yang oke itu nggak tahu kok. Tapi kayaknya si Jena suka deh sama kamu juga. Ya, kalau itu aku tahu karena dia cerita di email. She's laughing. What was she laughing about? How could she sit there and laugh and look so beautiful?
siang, sore, malam kepada Pak Brahma dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan teori-teori komunikasi interpersonal apa saja yang kami gunakan dalam video ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Laras Roli dengan NPM 8501, lalu ada teman saya Andreas Tias dengan NPM 8498, lalu Julieta De Stefania dengan NPM 8502, lalu ada Ignatius Loyola dengan NPM 8511, dan Geani Evangelista dengan NPM 8512. Pada video ini kami menggunakan dua teori, yaitu attraction theory atau teori ketertarikan, dan penyalahgunaan kuasa, yaitu bullying. Bagaimana penjelasannya? Check it out! Hai, izinkan saya menerangkan mengenai attraction theory. Teman-teman tahu nggak apa itu attraction theory? Jadi attraction theory itu teori yang dapat menjelaskan bagaimana suatu pertemanan yang terbentuk karena adanya kesamaan atau ketertarikan atas hal yang sama. Menurut buku DeVito pada tahun 2013, teori ketertarikan adalah salah satu teori komunikasi interpersonal yang menyatakan bahwa ada faktor-faktor yang memengaruhi individu untuk membangun atau menjalin hubungan dengan individu lain. Menurut buku DeVito, ada beberapa prinsip dalam teori ketertarikan, seperti similarity atau kesamaan, proximity atau kedekatan, reinforcement atau penghargaan, physical attraction and personality atau ketertarikan fisik dan personalitas, status sosial, ekonomi, dan pendidikan, dan juga rasa timbal balik. Dalam film ini, kami menerapkan prinsip similarity atau kesamaan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membangun relasi, karena individu cenderung lebih memilih untuk berteman dengan individu lain yang memiliki tujuan, cara pandang, hobi yang sama atau mirip. Semakin banyak pemiripan atau kesamaan, maka semakin besar kemungkinan individu untuk tertarik satu sama lain. Dan ketertarikan ini sendiri merupakan sikap individu terhadap orang lain. Bagaimana ketertarikan ini mengarah pada persahabatan, pertemanan, atau hubungan yang romantis. Hal ini diungkapkan oleh Brian dan Griffith pada tahun 1973 dalam buku DeVito pada tahun 2013. Nah, dalam film ini kita dapat melihat bagaimana attraction theory bekerja dan membentuk hubungan pertemanan antara Jenna, Teddy, dan Angel. Yang pertama, ada prinsip similarity atau kesamaan. Jenna yang awalnya pendiam mulai dekat dengan Teddy dan Angel karena memiliki kesamaan suka band Paramore. Nah, kesamaan ini tuh menjadi awal hubungan mereka. Selanjutnya, prinsip proximity atau kedekatan. Karena sering sekelas, nongkrong, dan beraktivitas bareng, hubungan mereka semakin dekat. Lalu, ada teori reinforcement. Nah, ketika Jenna mengalami perundungan, Angel dan Teddy selalu memberikan dukungan. Hal ini membuat Jenna merasa dihargai dan diterima. Yang terakhir ada teori reciprocity of liking. Seiring berjalannya waktu, komunikasi antara mereka saling terbuka. Bahkan Jenna menaruh perasaan kepada Teddy. Nah, inilah penerapan attraction theory dalam film Surat dari Masa Depan. Bagaimana kesamaan, kedekatan, dan dukungan emosional menciptakan hubungan yang kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan power atau kekuasaan dan prinsipnya menurut DeVito 2022. Jadi power atau kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh orang lain. Dalam bukunya, DeVito menuliskan bahwa kuasa merupakan hal asimetris di mana seseorang dapat memiliki kuasa besar dan yang lain kecil. Ada pula 6 prinsip kuasa atau power, yaitu beberapa orang lebih berkuasa daripada yang lain, kekuasaan bisa dibagikan, kekuasaan bisa ditingkatkan atau diturunkan, kekuasaan mengikuti prinsip ketertarikan yang lebih sedikit, kekuasaan menghasilkan privilege, dan yang terakhir, kekuasaan dipengaruhi oleh budaya. Nah, dalam film pendek Surat dari Masa Depan ini, prinsip kekuasaan yang dimiliki Gaby dan Rido adalah beberapa orang yang lebih berkuasa daripada yang lain. Namun sayangnya, di kenyataan banyak orang yang menyalahgunakan kuasanya. Salah satu bentuk penyalahgunaannya sendiri adalah perundungan dan bullying. Penyalahgunaan kuasa inilah yang dilakukan Rido dan Gaby terhadap si Jenna. Hal ini ditunjukkan dalam film pendek ketika Gaby dan Rido
menyerang Jenna secara verbal, dan menertawakan Jenna. Dalam buku DeVito, tertulis bahwa salah satu cara untuk menangani perundungan adalah dengan tidak bertindak agresif. Cara ini diterapkan oleh Jenna dengan tidak membalas perundungan yang dilakukan terhadapnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.